Selamat bergabung di YouTube channel HKBP Distrik 31 Medan Utara dalam renungan harian pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Maret 2024. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Renungan hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 42 yang mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Setiap kita pasti selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kita, baik itu dalam kesehatan, keuangan, keluarga, dan hal-hal lainnya. Bahkan mungkin kita juga mendoakan yang terbaik untuk hal-hal di sekitar kita seperti teman, tempat kerja kita, bahkan untuk kota kita dan negara dan bangsa kita. Namun seringkali yang kita doakan hanyalah sekedar yang terbaik untuk kita dan yang terbaik menurut kita. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya dan kepada kita semua agar saat kita berdoa, kita mengutamakan kehendak Allah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tidak ada yang salah saat kita berdoa meminta hal-hal yang baik bagi kehidupan kita. Dia peduli dengan kita, tapi ingat kehendaknya selalu yang terbaik bagi kita. Mari kita selain berdoa meminta kehendak Tuhan yang utama terjadi dalam kehidupan kita lebih daripada kehendak kita pribadi. Percayalah bahwa kehendaknya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kita hari depan dan masa depan yang penuh harapan. Menyerahkan segala keinginan kita kepada Allah memang tidaklah mudah, dan hikmatnya bisa jadi sulit dimengerti dalam momen-momen yang sulit. Sebelum Yesus disalibkan, dia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Setiap kita pasti selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kita, baik itu dalam kesehatan, keuangan, keluarga, dan hal-hal lainnya. Bahkan mungkin kita juga mendoakan yang terbaik untuk hal-hal di sekitar kita seperti teman, tempat kerja kita, bahkan untuk kota kita dan negara dan bangsa kita. Namun seringkali yang kita doakan hanyalah sekedar yang terbaik untuk kita dan yang terbaik menurut kita. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya dan kepada kita semua agar saat kita berdoa, kita mengutamakan kehendak Allah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tidak ada yang salah saat kita berdoa meminta hal-hal yang baik bagi kehidupan kita. Dia peduli dengan kita, tapi ingat kehendaknya selalu yang terbaik bagi kita. Mari kita selain berdoa meminta kehendak Tuhan yang utama terjadi dalam kehidupan kita lebih daripada kehendak kita pribadi. Percayalah bahwa kehendaknya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kita hari depan dan masa depan yang penuh harapan. Menyerahkan segala keinginan kita kepada Allah memang tidaklah mudah, dan hikmatnya bisa jadi sulit dimengerti dalam momen-momen yang sulit. Sebelum Yesus disalibkan, dia berdoa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi
bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Lukas 22 ayat 42. Yesus mengerti setiap pergumulan manusia, bahkan ketika permohonannya tidak dikabulkan demi kita. Yesus menunjukkan bagaimana kita dapat mempercayai Allah untuk memenuhi setiap hal yang kita butuhkan. Maka atas penentuan Allah, tertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu, dan berharap supaya ia mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Itu kisah kehidupan Yunus yang ditulis dalam Yunus 4 ayat 8. Seperti murid-murid Yesus dan Yunus, mungkin kita merasa kecewa dan lelah sehingga hidup kita terasa hambar saat ini. Kita masih mengingat pada masa pandemi COVID yang lalu. Mungkin sudah membuat kita tidak bisa merencanakan masa depan yang lebih baik. Apa yang bisa kita perbuat dalam hal ini? Kekecewaan dan kesedihan adalah lumrah untuk manusia. Tetapi jika kita yakin bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, beban kita akan bisa menjadi lebih ringan. Apa yang diucapkan dalam doa Yesus di Taman Getsemane bisa menjadi sumber kesabaran dan kekuatan kita dalam menghadapi segala persoalan hidup. Doa ini jugalah yang bisa menghilangkan kekecewaan kita di masa sulit sekarang ini. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah segala tantangan ini, segala masalah ini, segala kesulitan dalam kehidupan ini daripada. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Terima kasih. Shalom untuk kita semua.